Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai Sinta Insight yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Bapak Ali Bardadi. Kepada Bapak Ali Bardadi, waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ali Bardadi dari Universitas Sriwijaya, salah satu pengembang Sinta. Nah, untuk materi ini sebenarnya materi pelengkap ya. Jadi saya izin screen share dulu. Oke. Nah, sebenarnya di fitur Sinta 3 itu ada tombol Go Insight ya kalau kita cek. Jadi fitur itu adalah fitur penyajian visualisasi data yang sebenarnya dibuat untuk mempermudah kita dalam pencarian data, penampilan data dari berbagai perspektif. Jadi informasinya akan lebih mudah tergali seperti itu. Jadi beberapa fitur ini memang sengaja dihadirkan agar pengguna bisa melihat informasi yang lebih mudah untuk dianalisis, informasi yang lebih bisa dilihat dari berbagai perspektif, dan mungkin nanti dari pihak kampus lebih bisa mencari strategi ya dari beberapa informasi yang disajikan di fitur Sinta Insight ini. Nah, untuk syarat masuk ke Sinta Insight itu klik tombol Go Insight, tapi dengan syarat harus login ya, karena beberapa informasi yang disajikan itu bersifat komprehensif dan mungkin hasil analisis yang dari data-data yang ada. Jadi diwajibkan untuk login. Nah, fitur Sinta Insight ini terbagi 3 ya. Untuk saat ini masih kami terus kembangkan dan menerima masukan dari beberapa pakar dan autor nantinya. Jadi kalau misalnya ada saran masukan untuk fitur-fitur yang lain, nanti kami akan kembangkan. Yang pertama itu adalah pemetaan publikasi. Jadi tampilannya seperti peta seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat data publikasi dari Scopus misalnya, itu kita bisa lihat dari berbagai perspektif seperti ini. Misalnya perspektif per provinsi dalam bentuk peta seperti ini, kemudian per kuartalnya seperti ini, dalam bentuk grafik, proporsinya seperti ini, dan secara menyeluruh. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur ini dihadirkan seperti ini agar kita bisa melihat dan memfilter dari berbagai sisi ya. Nah, kemudian ada lagi fitur tentang publikasi internasional. Di sini kami menyebutnya Quartile of Publication. Jadi ini khusus pembagian kuartil ya dari publikasi Scopus. Jadi kita bisa lihat dalam satu layar ini bisa melihat menyeluruh secara per tahun, kemudian berdasarkan afiliasinya mana yang paling banyak di kuartil tertentu, universitas mana, nanti tinggal kita sorot saja. Kemudian ada juga per kuartil per provinsinya, jadi dari proporsi per provinsinya yang paling banyak di Q1 apa, seperti itu. Kemudian kuartil berdasarkan tipe dokumen. Nah, kemudian ada lagi fitur National Insight di sini. Jadi ini adalah Scopus ya, publikasi Scopus yang paling banyak seperti itu terlihat jika lingkaran merahnya besar dan warnanya paling tua seperti itu. Kemudian ada juga benchmark, ada Asian benchmark, affiliation benchmark, dan lain sebagainya. Mungkin saya langsung demo saja ya. Nah, untuk pertama kali mengakses fitur dari
Sinta Insight atau Go Insight adalah kita login dulu ke autorsnya ya, seperti ini. Kemudian baru bisa diklik Go Insight seperti ini. Nah, di sini ada publication map tadi berdasarkan Scopus Index. Jadi kita bisa filter misalnya hanya kuartil 1 saja yang kita tampilkan. Nah, ya ini jumlah-jumlah yang publikasi Scopus yang Q1 misalnya. Kemudian misalnya ini ingin dibandingkan Q1 dan Q2 misalnya, tinggal klik saja Q1 dan Q2 seperti ini. Kemudian nanti kita bisa juga pilih provinsi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Google Index. Ini GS ya, Google Scholar. Jadi di sini nampak publikasi Google memang sudah tidak kami ini kan lagi ya, bagi lagi terhadap akreditasi S1 sampai S6, kami fokusnya nanti di Garudanya, pembagian akreditasi S1 sampai S6-nya. Jadi di sini di Garuda ini kita juga bisa filter yang S1 saja yang paling banyak di provinsi mana misalnya. Ini akan terlihat dan kita bisa juga urutkan berdasarkan yang paling banyak misalnya Yogyakarta seperti itu. Yang S1-nya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu buka dan coba dilihat-lihat saja. Ada beberapa informasi yang mungkin cukup berguna ya, bermanfaat bagi universitasnya ataupun sendiri. Nah, di sini banyak ya. Jadi ada affiliation publication, kita juga bisa melihat perbandingan antara Scopus Index. Ini belum paling banyak ini di iya di karena ini tuh di ITB seperti itu, kemudian di Unhas yang terlihat banyak ya seperti ini. Nah, juga ada Garuda berdasarkan Garuda dan WOS seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kalau berdasarkan Garuda jumlah yang paling banyak misalnya UNP pada 7.181 misalnya. Nah, ini silahkan dilihat-lihat, dicoba-coba. Ini sengaja kami hadirkan agar Bapak Ibu bisa melihat perbandingan, masukan, dan saran strateginya bagi universitas seperti itu. Kemudian ada di sini fitur benchmark, ada ASEAN benchmark, perkembangan negara-negara ASEAN yang publikasinya berapa banyak seperti itu. Indonesia ini ada di kuning ya, cukup sekarang menjadi nomor kedua di tahun 2022, dikalahkan oleh Malaysia ya, memang bersaing seperti itu. Kemudian ada juga affiliation benchmark ya. Nah, di sini kita bisa membandingkan, mengkomparasi ya antara dua atau lebih. Kita bisa pilih di sini beberapa universitas, kemudian kita komparasi secara quantity dan quality ya. Jadi di sini jumlah dokumen kita bisa dibandingkan antara misalnya UI dengan ITB. UI jumlahnya banyak misalnya. Terus kita bisa bandingkan juga Q1-nya berapa banyak di ITB dan UI ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara jumlah dan kualitas seperti itu. Nah, kemudian ada juga affiliation benchmark by Skyfall ya. Ini kami ambil dari Skyfall. Jadi data ini sengaja di crawling agar untuk perbandingan hanya PTNBH saja ya. Kalau yang ini. Kemudian lagi ada author area, ini masih dalam pengembangan, jadi kita bisa melihat di Indonesia itu author area atau field area yang lebih dari 1.000 author itu ini subjek-subjeknya atau field areanya. Jadi misalnya manajemen ada 7.000 user seperti itu. Nah, ini akan dikembangkan lagi, mungkin nanti ada author, list authornya di sini ketika diklik, dan fitur-fitur lainnya agar bisa
melihat data ini dari berbagai perspektif. Nah, kemudian ada WCU indikator. Ini sebenarnya mengacu ke World Class University yang ada di menu ini ya. Jadi sebenarnya ini di fitur Sinta juga ada World Class University yang lebih kompleks nantinya. Ada sesi khusus mungkin nantinya ini ketika diklik Bapak Ibu bisa melihat performance dari World Class University yang sudah terdaftar di Skyfall. Jadi ini data-data yang menyangkut WCO Analysis atau World Class University. Jadi bisa diakses secara publik. Lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa melihat subjek analisis ya. Jadi Indonesia ini lebih banyak meneliti ke atau publikasinya lebih banyak ke natural science ternyata. Dari subjek-subjek yang ada di Skyfall yang standar Scopus itu ternyata Indonesia ada di natural science yang paling banyak. Kemudian kita bisa lihat statistik per tahunnya. Jadi per subjek area ini ada engineering teknologi, life science, kemudian natural science, social science management. Nah, ini bisa kita bandingkan per tahunnya perkembangannya seperti itu. Kemudian ada lagi citation analysis. Nah, ini citation analysis. Oke, mungkin di sini. Kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Citation analysis. Nah, ini kurang lebih seperti ini, sama saja sebenarnya. Dari ini mungkin ada, nah ini sudah tampil. Jadi ini citasi dari 5 area yang ada di Skyfall. Jadi kita bisa filter berdasarkan tahun. Jadi misalnya pengen tahun 2016 saja, kita cek, kemudian kita bandingkan dari berbagai sisi atau perspektif, mulai dari citation per subjek, area dan years-nya, kemudian secara menyeluruh, kemudian per universitasnya dan per tahun dan per universitasnya seperti itu.